Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sahabat YouTube, balik lagi di channel Literama Project. Pada kesempatan kali ini saya akan coba mendemonstrasikan satu aplikasi yang sudah saya buat dengan menggunakan Kodular dan database-nya itu Google Sheet atau Spreadsheet. Nah, langsung saja kita ke aplikasinya atau review atau demokan aplikasinya. Kebetulan aplikasi ini dibuat untuk salah satu desa, yaitu Desa Cikatapi. Sebut saja aplikasi ini itu aplikasi Desa Cerdas. Nah, ini adalah halaman aplikasi desa yang sudah saya buat dengan sedemikian rupa dari segi UI-nya dan juga fungsionalnya di dalam aplikasi. Nah, kalau misalkan teman-teman klik icon user di atas ini, maka akan diarahkan yaitu untuk pengeditan data user atau logout ya. Di sini ada button logoutnya. Kalau teman-teman ingin mengubah, tinggal diubah saja di bagian ininya, datanya. Lalu di bagian struktur organisasi, di struktur organisasi ini tentunya akan menampilkan data struktur. Data yang ditampilkan itu yaitu berupa gambar. Apabila ingin mengupdate data struktur di dalam struktur organisasi ini, tinggal di-upload saja, maka akan diarahkan ke galeri foto. Oke, selanjutnya di sini juga ada struktur village. Struktur village ini sama dengan struktur organisasi, di mana data ini yang ditampilkan berupa gambar. Nah, jika ingin mengupdate, sama halnya dengan data struktur yang sudah kita buka tadi. Lalu di sini ada BUMDes. BUMDes ini yaitu adalah merupakan sebuah informasi kalau misalkan kita ingin menambahkan datanya, tinggal ditambahkan aja judulnya, keterangan singkat, kemudian link Google Drive. Jadi di sini yang bisa ditempel linknya, link share Google Drive yang sudah diupload ke dalam Google Drive. Tidak bisa berupa filenya karena ini datanya menggunakan Google Sheet, bukan data MySQL. Lalu jika teman-teman klik informasi ini, maka dia akan diarahkan untuk membuka data file PDF yang sudah diupload. Seperti ini adalah data sampel saja. Lalu selanjutnya di sini saya akan membuka yang namanya jumlah penduduk. Jumlah penduduk di sini akan menampilkan data penduduk, yaitu laki-laki dan juga perempuan. Tentunya kalau misalkan ingin merubah data laki-laki dan perempuan ini, tinggal klik icon pensil di bagian atas, lalu kita klik ini, contohnya kita akan rubah menjadi 800, ini kita rubah menjadi 1005. Kita tinggal klik save saja untuk menyimpan data perubahan yang sudah kita lakukan di dalam update aplikasi. Kemudian di sini data pendidikan. Data pendidikan di sini juga ada data deskripsinya, belum sekolah, belum tamat SD, sampai profesor, atau bisa ditambahkan lagi. Misalkan di sini adalah profesi baru. Ini laki-laki misalkan 20, kemudian perempuannya 10. Kita akan coba masukkan datanya. Di sini ada profesi baru. Jika ingin mengedit data ini, teman-teman tinggal klik saja di sini kolomnya, kita rubah menjadi, misalkan kita rubah datanya menjadi 20. Nah, dia akan otomatis di bawahnya juga akan berubah menjadi 20. Sama dengan data laki-laki juga, tinggal diklik saja. Sedangkan total di sini tidak bisa kita ubah karena ini otomatis. Oke, kita lanjut ke menu selanjutnya, yaitu adalah data pekerjaan. Data pekerjaan juga sama, di sini bisa ditambahkan secara cepat oleh admin, atau bisa mengubahnya di sini di bagian total pegawai, misalkan bisa dirubah ya. Kemudian ini juga bisa pedagang, misalkan bisa rubah menjadi 1 saja pedagangnya, itu bisa ya. Kalau untuk menghapus datanya, kita tinggal klik saja seperti ini, kita tinggal hapus, maka dia akan hilang datanya ya di bagian data pekerjaan ini. Lalu selanjutnya di sini data IDM ya. Data IDM ini kalau misalkan kita lihat di data Google Sheet-nya, di sini tinggal ditambahkan saja tahunnya. Sampai sini saya tambahkan baru sampai tahun 2008, maka akan otomatis di aplikasi juga di sini akan muncul tahun 2008. Akan tetapi di tahun 2008 ini belum ada isinya, karena kalau misalnya kita lihat di database ini belum ada isinya. Yang sudah ada isinya itu di tahun 2023. Kita cek di tahun 2023 apakah sudah ada datanya atau belum. Ternyata ini sudah ada ya. Jadi kita tinggal tambahkan saja seperti ini, atau kita tinggal update saja datanya. Nah, ini yang dimasukkan seperti yang di awal, yaitu link Google Drive saja, bukan filenya. Lalu kalau misalkan kita ingin menambahkan data 2024, kita tinggal tambahkan saja link Google Drive-nya gitu.
Artinya nanti akan otomatis masuk ke dalam data tahun 2024. Lalu selanjutnya di sini ada data stunting. Data stunting ini hampir sama dengan data IDM. Nah, data stunting bisa ditambahkan 2026 misalnya. Kalau misalkan kita lihat kan di sini ini baru 2025. Coba saya akan tambahkan di sini menjadi 2026. Ya. Sini kita akan tambahkan menjadi 2026. Coba cek lagi di aplikasinya. Data stunting. Kemudian kita cek di sini. Nah, di sini sorry belum update. Coba back terlebih dahulu. Apakah datanya sudah terupdate? Harusnya di sini sudah masuk. Nah, ini dia data 2026 bahkan, tapi di sini masih kosong karena belum ada datanya seperti itu. Oke. Selanjutnya di menu yaitu program desa. Nah, di program desa ini sebenarnya saya buat menjadi landscape seperti ini agar bisa dibaca gitu, karena ini kan program desa biasanya judulnya panjang-panjang gitu. Terus untuk menambahkannya seperti biasa di sini program desa, tinggal klik. Kemudian di sini tambah keterangan, misalkan ditunda, kemudian kirim atau simpan ya, maka akan otomatis datanya di sini masuk ya. Kalau untuk ingin merubahnya tinggal klik saja, kita tinggal edit saja datanya seperti ini. Terus kalau misalnya kita ingin hapus, tinggal hapus saja icon sampahnya. Lalu kita akan masuk ke menu yaitu info kesehatan. Info kesehatan ini yaitu berupa informasi yang dalamnya itu file PDF ya. File PDF seperti ini contohnya ya. Link icon, kemudian nama gejala, kemudian di sini juga ada kategori kesehatan. Kalau misalnya kita buka datanya, yaitu data file PDF yang sudah kita input di dalam aplikasi di menu info kesehatan. Seperti ini judul, keterangan singkat, link Google Drive tinggal dimasukkan saja. Seperti itu. Lalu di sini juga ada menu Jackdesk ya. Di dalam menu Jackdesk ini yaitu adalah data-data Jackdesk seperti ini ya. Kita bisa untuk menambahkan. Kemudian dari Jobdesk desa, menu Jobdesk desa di sini tinggal kita tambahkan saja Jobdesk-nya seperti ini, misalkan nama lengkap, jabatan, Jobdesk, dan program. Nah, jika sudah di-input maka akan seperti ini keluarnya. Nah, kalau misalkan saya klik data tersebut maka dia akan terbuka detailnya. Kalau misalkan ingin update ya update seperti ini, tinggal dirubah datanya. Kalau misalkan mau di-delete tinggal delete saja. Lalu selanjutnya di sini ada yang namanya UMKM pelayanan terpadu. UMKM di sini ada pelaku usaha. Nah, pelaku usaha di sini yaitu tentunya para masyarakat atau warga yang ingin membuka pelaku usaha sebagai pelaku usaha ke desa. Jadi berupa perizinan melalui aplikasi seperti ini. Atau admin bisa menginput pelaku usaha yang sudah ada di desa tersebut. Jika ingin menambahkan seperti ini, kemudian nomor telepon, kemudian juga upload foto usahanya. Tuh. Oke. Lalu selanjutnya di sini ada menu pelayanan izin. Nah, pelayanan izin ini yaitu berupa pelayanan izin masyarakat kepada desa. Contohnya di sini. Di sini yaitu permohonan izin desa, nama warga, kemudian NIK, alamat, telepon, kemudian kategori izinnya apa? Di sini permohonan izin untuk membuka usaha toko sembako. Kemudian foto KTP dilampirkan. Nah, ini dari halaman adminnya saja. Kalau misalkan dari halaman usernya, ketika user menginput data izin seperti ini, maka ketika mereka tambahkan itu akan masuk ke halaman admin seperti ini. Kenapa di sini ada tanda merah? Kita cek di data izin di sini. Nah,
Di sini namanya poin 5 Sultan Anak ya, buka usaha toko kelontong. Kalau misalkan kita buka di sini Sultan Anak, kenapa dia warna merah? Karena status ACC dari perangkat desanya atau pihak desanya itu tidak, yaitu ditolak. Nah, tentunya di sini berarti tidak mendapat perizinan untuk dari desa gitu ya, untuk atas nama Sultan Anak ini gitu. Kemudian jika ini diterima maka admin tinggal merubah ya. Contohnya saja ini saya keroh menjadi ya. Maka di sini tandanya tidak akan merah lagi. Coba kita buka kembali. Ya, di sini tanda merah sudah hilang ya. Seperti itu. Kalau misalkan kita rubah tidak, maka ini akan menjadi merah gitu ya. Jadi dari sisi adminnya kalau misalkan ada data masuk, nah admin tinggal buka datanya seperti ini. Biasanya di sini kalau misalkan belum ada ACC atau tidak, ya terima atau tidak, seperti itu. Harus melalui data atau melalui inputan usernya. Lalu selanjutnya di sini ada pelayanan desa. Kalau misalkan pelayanan desa ini kita klik, maka akan diarahkan ke nomor WhatsApp admin desa. Ini informasi desa sama, yaitu filenya berupa PDF. Jika kalau misalnya kita buka, ini akan buka file PDF. Lalu kalau misalkan ingin membuat informasi desa tambahan, kita tinggal tambahkan judul, keterangan singkat, dan link data yang sudah diupload ke dalam Google Drive. Ya. Lalu selanjutnya yaitu yang terakhir daftar pengguna. Ya. Daftar pengguna seperti ini. Ya. Ada user, ada admin. Kalau misalkan kita buka, contohnya di sini ada data user dan data admin. Jika ingin mengupdate, update, delete. Kalau misalkan ingin menambahkan juga bisa ditambahkan melalui button ads di bagian atasnya. Oke, itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan atau demonstrasikan di aplikasi ini. Semoga bermanfaat. Jika teman-teman ingin mengcustom aplikasi, jangan ragu dan jangan takut. Silakan hubungi saja email yang ada di deskripsi video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.